Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rekan-rekan mahasiswa? Sehat ya? Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kesehatan pada kita, sehingga kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akan lanjutkan perkuliahan di perpajakan lanjut ini pada pertemuan ke-10. Ya, berarti tinggal 5 kali lagi pertemuan ya, dengan yang berarti terkait dengan pajak bumi dan bangunan, yaitu di sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita akan membagi dua topik, yaitu terkait dengan topik pertama, yaitu objek, subjek, tarif pajak, dan dasar pengenaan pajak. Topik yang kedua adalah cara menghitung pajak terutang, nilai jual objek pajak, atau NJOP, dan sanksi dan keberatan serta banding atau PBB, sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Baik, kita coba pada topik pertama, yaitu objek, ya, subjek, tarif pajak, dan dasar pengenaan pajak. Dasar hukum daripada daripada pajak pertambahan pajak bumi dan bangunan, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Di sini, ya, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ini ada beberapa perubahan, tapi tidak semua yang dirubah pasal-pasalnya, hanya beberapa pasal saja yang dirubah. Sehingga ini masuk terkait. Jadi untuk Undang-Undang Nomor 12 tetap masih berlaku dan perubahannya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Selanjutnya adalah PMK Nomor 186 Tahun 2019 tentang klasifikasi objek pajak dan tata cara penetapan nilai jual objek pajak bumi, pajak bumi, dan bangunan. Selanjutnya adalah PMK Nomor 48 atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran, laporan, pendataan objek pajak, pajak bumi, dan bangunan. Pengertiannya bahwa PBB dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Ya. Jadi bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan. Dalam arti besarnya, pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah, dan atau bangunan. Keadaan subjek pajak, siapa yang membayar, tidak ikut menentukan besarnya pajak. Jadi tergantung di sini pengertiannya bahwa pajak itu yang dikenakan adalah bumi atau tanah, ya, bumi atau tanah, dan bangunan, ya, bangunan yang terdapat di dalam bumi atau tanah tersebut. Nah, objek daripada PBB yaitu bumi. Bumi itu adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Jadi pengertian bumi itu tanah, ya, termasuk, ya, ada di dalamnya. Ya, di dalam kandungan tanah itu banyak, ya. Misalnya minyak gitu kan, atau pertambangan nih. Gitu. Kalau mungkin di permukaan bumi tadi kita mengenal yaitu
perkebunan, perhutanan ya. Terus permukaan bumi meliputi tanah dan perairan di dalam serta laut di wilayah Indonesia. Nah, ini ada sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang, dan seterusnya. Jadi sangat luas sekali pengertian daripada bumi. Itu bukan hanya di lapisan atasnya saja, tetapi juga di bawahnya. Itu bukan hanya di perairan, tapi juga di dalamnya. Ya. Kita lihat juga beberapa pengeboran-pengeboran itu adanya di lepas pantai. Ya. Nah, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dan dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Jadi bangunan apapun yang ada ya itu menjadi objek daripada PBB ya. Entah pagar gitu ya, ataupun bangunan itu sendiri. Nah, pengertian bangunan di sini adalah bisa aja ya, jalan tol, ya, kolam renang, pagar mewah, ya, taman mewah, fasilitas lainnya, jalan atau lingkungan, ya, tempat olahraga. Pertanyaan adalah jalan lingkungan kan dipajak ya, ya bisa aja kan jalan misalnya suatu suatu area dikuasai oleh seseorang itu menjadikan jalan. Nah, jalan itulah jalan khusus, yaitu juga harus dikenakan pajak. Selanjutnya adalah tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Apa saja? Yaitu satu untuk kepentingan umum, yaitu misalnya di bidang ibadah, yaitu misalnya masjid, gereja, atau kuil, ya, atau mungkin untuk kegiatan sosial, kesehatan, misalnya puskesmas, ya. Buat pendidikan, ya, nggak dikenakan, atau kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Artinya sifatnya umum dan tidak memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah kuburan, ya. Peninggalan purbakala, misalnya arca, kalau candi-candi gitu, nah itu nggak dikenakan PBB. Nah, hutan, tadi ada perhutanan ya, di sini hutan tidak semua hutan dikenakan PBB. Ya, kalau seperti hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, hutan taman nasional itu tidak dikenakan PBB. Selanjutnya adalah tanah atau bangunan yang digunakan untuk perwakilan diplomatik, ya, konsulat berdasarkan asas berperlakuan timbal balik. Kemudian yaitu badan atau perwakilan organisasi internasional, ya, IMF, ya, dan seterusnya, yang tentunya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Jadi ada penetapannya oleh Menteri Keuangan, mana-mana yang tidak dikenakan PBB. Selanjutnya adalah klasifikasi dari objek pajak bumi dan bangunan. Dalam PMK nomor 186 atau PMK 03 2019 diantaranya adalah objek pajak PBB sektor perkebunan, ya, objek pajak PBB sektor keperhutanan, dan terakhir adalah objek pajak PBB sektor pertambangan. Di sini pertambangan akan sangat luas, ya, terutama misalnya gas dan bumi atau batu bara dan seterusnya. Kita ambil secara generalnya pertambangan, dan kita akan kita ambil sampel dari pertemuan ini, ya, satu yaitu pertambangan bidang migas. Objek pajak PBB sektor perkebunan yaitu meliputi, ya, bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan.
apapun ya, ketika itu di perkebunan ada rumah, ada bangunan, nah itu menjadi objek daripada PBB, yaitu selain daripada bumi atau tanah, juga bangunan yang ada di kawasan tersebut. Selanjutnya adalah objek pajak PBB sektor perhutanan, yaitu juga meliputi bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan perhutanan. Sama juga ya. Nah, selanjutnya adalah objek pajak PBB sektor pertambangan. Sektor pertambangan migas, ya, minyak dan gas, bumi meliputi bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan atau pada intinya adalah kawasan apapun, misalnya perkebunan, perhutanan, pertambangan, itu yang menjadi area dari PBB adalah apa-apa yang ada di dalamnya, yaitu baik bumi maupun dengan bangunannya. Objek PBB bangunan, ya. Jadi bangunan tadi bahwa merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada bumi, ya, yang berada dalam kawasan perkebunan, ya, perhutanan, pertambangan minyak dan gas, ya. Lebih luasnya lagi penguasaan panas bumi, pertambangan mineral atau batu bara. Sekarang ke subjek PBB. Apa sih subjek PBB? Ya, subjek PBB adalah orang atau badan ya yang memperoleh manfaat atas bangunan, ya, atau memiliki, menguasai bangunan, atau memperoleh manfaat atas bumi dan mempunyai suatu hak atas bumi. Ya, sini kalau kita kategorikan memperoleh manfaat atas bangunan dan memiliki atau menguasai bangunan termasuk adalah subjek pajak. Sedangkan memperoleh manfaat atas bumi, ya, mempunyai suatu hak atas bumi, itu adalah wajib pajak. Jadi sebetulnya wajib pajak sama dengan subjek pajak itu sama dengan wajib pajak. Tapi subjek pajak itu lebih kepada menguasai, ya. Sedangkan di wajib pajak bisa aja dia menjadi mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi. Jadi lebih ke apa namanya subjek itu ke bangunan, kalau ke wajib pajak itu ke memperoleh manfaat atas bumi atau mempunyai hak atas bumi. Sekarang tarif. Tarif dikenakan adalah tarif tunggal, yaitu 0,5% dari pajak terutang, ya, 0,5% dari tarif tunggal. Jadi setelah kita menghitung, baru nanti dikenakan ada berapa pajak terutang, nah, baru dikalikan 0,5%. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak. Ya. Jadi dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak. Jadi berapa nilai jual objek pajak, itulah dasar dari pengenaan pajak PBB. NJOP sendiri adalah ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya, dengan memperhatikan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya, nilai perolehan baru, dan penentuan nilai jual objek pengganti. Demikian yang dapat saya sampaikan pada topik yang pertama, dan terima kasih atau sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.